Bab 051. Kartika, di sisi lain, berusaha mempertahankan ekspresi berduka, meskipun di dalam hatinya ada kepuasan terselubung. Rencananya perlahan mulai berjalan sesuai yang diinginkannya. Di tempat duduknya, Aryo masih duduk di ruang tunggu dengan wajah pucat. Matanya merah, penuh dengan kesedihan mendalam. Ia memegang erat ponsel yang digenggamnya. Aryo menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang terus mengalir. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Aryo mengangkat kepalanya dan melihat Siska berjalan mendekatinya. Ia terkejut sekaligus bingung melihat istri yang sebentar lagi akan diceraikannya berada di depannya. "Siska, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Aryo dengan suara serak. Siska memasang ekspresi penuh simpati. "Aku dengar kabar dari ibu, aku ikut berduka atas kepergian Nenek Lasmi, Mas. Walaupun beliau tidak pernah menyukaiku dari dulu, namun selama ini aku sangat menyayangi Nenek Lasmi seperti nenekku sendiri. Aku tahu beliau sangat berarti bagimu, Mas Aryo. Aku hanya ingin ada di sini menemanimu," ucapnya lembut, mencoba mendekat. Aryo menatap Siska dengan ekspresi campur aduk. Ia tidak bisa menolak kehadirannya, apalagi sekarang sedang berada di rumah sakit. Arya tidak ingin menimbulkan keributan. Namun, di sudut hatinya, Aryo merasa ada perasaan tidak nyaman saat Siska berada di sisinya. Siska duduk di samping Aryo dan mencoba memegang tangannya. Namun Aryo segera menolak, dan menepis tangan Siska kasar. "Jangan pernah menyentuh Siska, aku sekarang jijik dengan sentuhanmu," ucap Aryo kasar. Ia hanya menatap lurus ke depan, pikirannya bercampur aduk antara rasa kehilangan dan kecurigaan. Siska hanya menahan kekesalannya, dia hanya diam tidak ingin berantem dengan Aryo. Karena inilah kesempatannya untuk kembali pada suaminya itu. Di sudut lain rumah sakit, Bu Kartika tersenyum puas saat melihat Siska mendekati Aryo. Kini tinggal menunggu waktu sampai Aryo luluh kembali pada Siska dan melupakan Dewi, pikirnya. 45. Suasana di rumah duka begitu hening dan penuh kesedihan. Jenazah Bu Lasmi, yang telah dikenal sebagai sosok dermawan dan bijaksana, kini disemayamkan di tengah rumah, dikelilingi keluarga, sahabat, dan kerabat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Tangis lirih terdengar dari beberapa sudut ruangan. Pak Bambang berdiri di dekat peti jenazah dengan wajah penuh kesedihan. Ia tampak ingin memastikan kepergian ibunya benar-benar nyata. Dengan suara berat, ia meminta izin kepada petugas. "Mas, bolehkah peti ini dibuka sebentar? Saya hanya ingin melihat ibu saya untuk terakhir kalinya," ujarnya dengan nada memohon. Petugas itu, meskipun penuh empati, menolak dengan sopan. "Mohon maaf Pak. Karena kondisi beliau yang mengalami kecelakaan jadi ada bagian wajah beliau yang hancur. Jadi saya sarankan, agar peti mati ini tidak dibuka." Pak Bambang mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa berat. Ia hanya bisa menatap peti itu dengan mata berkaca-kaca, berdoa dalam hati untuk kepergian ibunya yang begitu mendadak. Siska, yang sejak tadi berada di sisi Aryo, mencoba menghiburnya. "Mas Aryo, aku tahu ini berat untukmu. Tapi kau harus kuat. Nenek pasti ingin kau tetap tegar," ucapnya lembut, berusaha mencuri perhatian Aryo. Aryo hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Wajahnya tampak kosong, menahan segala emosi yang bergemuruh di dalam hatinya.
Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan banyak orang, tetapi rasa kehilangan itu begitu menghantamnya. Sementara itu, Dewi berada di rumah, ditemani oleh Tias. Saat mendengar kabar kalau Nenek Lasmi meninggal, Dewi ingin sekali menghadiri pemakaman beliau. Namun, Aryo tidak mengizinkannya menghadiri pemakaman. Dewi merasa kecewa, tetapi ia juga memahami kekhawatiran suaminya. Dewi memilih berdoa dari kejauhan untuk Nenek Lasmi, nenek yang telah memperlakukannya dengan begitu baik selama ini. Di sisi lain, Kartika mengamati suasana pemakaman dengan sikap tenang, hampir tidak menunjukkan emosi yang nyata. Ia terus memantau interaksi antara Aryo dan Siska, memastikan rencananya untuk mendekatkan Siska kepada Aryo berjalan lancar. Kartika sesekali memasang ekspresi sedih, tetapi di dalam hatinya, ia sudah memikirkan langkah berikutnya. Setelah memastikan semua urusan pemakaman selesai, Aryo tampak semakin tenggelam dalam pikirannya. Sepanjang acara, ia jarang bicara, lebih banyak mengangguk dan tersenyum tipis saat menerima ucapan belasungkawa dari para tamu. Namun, kesedihannya terlihat jelas di raut wajahnya. Siska, yang terus mencoba mendekatinya, akhirnya memberanikan diri menghentikan langkah Aryo saat ia hendak menuju mobil seusai memberikan doa terakhir untuk neneknya. "Mas, aku ingin bicara sebentar," pintanya dengan nada lembut namun memohon. Aryo berhenti, menatapnya dengan ekspresi datar tanpa berkata apa-apa. 46. Siska melanjutkan dengan suara bergetar, "Mas, aku mohon, batalkan rencanamu untuk menceraikanku. Aku minta maaf kalau aku salah. Aku akan berubah, Mas." Aryo hanya menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Maafkan aku, Siska. Tapi pengacaraku sudah mengajukan gugatan perceraian kita ke pengadilan agama. Kamu tinggal bersiap untuk menerima surat panggilan sidang," ucapnya tegas. "Apakah benar-benar sudah tidak ada kesempatan lagi untukku sekali ini saja, Mas? Aku berjanji, Mas, aku akan menjadi istrimu yang lebih baik lagi. Aku bersedia untuk hamil anak kita, Mas," ucap Siska memohon. Aryo hanya menggeleng dan menjawab, "Sudah terlambat Siska, tidak ada yang perlu diperbaiki lagi di antara kita. Semua sudah selesai," jawab Aryo tegas. Selesai berkata, Aryo langsung berlalu meninggalkan Siska yang tampak terpukul dan marah. Di hatinya, Siska tidak percaya bahwa Aryo bisa begitu dingin dan tegas terhadapnya. Padahal selama ini Arya selalu luluh dan mau memaafkannya kalau dia berbuat salah. Saat masuk ke mobil, Aryo tetap terdiam. Tangannya menggenggam kemudi, tetapi ia tidak langsung menyalakan mesin. Beberapa saat kemudian, ponselnya berdering. Nama Johnny muncul di layar, dan Aryo segera mengangkatnya. "Halo, John. Bagaimana?" tanya Aryo singkat. "Semua sudah siap untuk berangkat, Tuan," jawab Johnny dengan suara penuh kepastian. Aryo mengangguk, meskipun Johnny tidak bisa melihatnya. "Tolong jaga dia di sana, John. Jangan sampai terjadi apa-apa dengannya," pesannya serius. "Baik, Tuan. Kalau begitu, saya berangkat sekarang," jawab Johnny. Setelah memutuskan panggilan, Aryo menghela napas berat. Ia menatap kosong ke depan, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri, "Semoga ini adalah pilihan yang tepat." Aryo akhirnya menyalakan mesin mobil dan melajukan kendaraannya. Namun, di dalam hatinya, ada rasa bimbang yang sulit ia hilangkan.
Segala keputusan yang ia ambil kini terasa begitu berat. 47. Setelah sampai di villa, Aryo langsung menuju kamarnya. Namun, Dewi tidak ada di dalam kamar, mungkin sedang berada di taman belakang, pikir Aryo. Aryo memutuskan untuk mandi terlebih dahulu karena tubuhnya kotor setelah dari pemakaman. Selesai mandi, Aryo turun ke lantai bawah. Di tangga, ia berpapasan dengan Bo Sumi. "Bo, Dewi di mana?" tanya Aryo. "Di taman bunga, Tuan," jawab Bo Sumi sambil tersenyum. Aryo mengangguk, kemudian melangkah menuju taman bunga yang berada di samping villa. Sejak tahu Dewi sangat menyukai bunga, Aryo sengaja membuatkan taman bunga di villa untuknya. Di taman itu, Dewi tampak sibuk menanam bunga bersama Tias. Mereka terlihat berbincang santai. "Tias, apa kamu suka bunga?" tanya Dewi, sembari mengusap tangan yang kotor karena tanah. Tias menggeleng pelan. "Kurang begitu suka, Dewi. Aku jarang menanam bunga." "Lalu, apa yang kamu suka?" Dewi menghentikan aktivitasnya, memandang Tias dengan rasa ingin tahu. "Aku suka bela diri, khususnya taekwondo. Sudah dari kecil aku belajar itu," jawab Tias dengan nada bangga. "Kenapa begitu? Apa kamu sering berantem dulu?" tanya Dewi, makin penasaran. Tias mengangguk kecil. "Iya, Dewi. Aku memang sering berantem dari kecil. Hidupku dulu keras, aku besar di jalanan," jawabnya tanpa ragu. Pernyataan Tias membuat Dewi terdiam sejenak. Rasa penasaran tentang masa kecil Tias mulai menggelitik pikirannya, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Aryo muncul mendekati mereka. Dewi segera mengalihkan fokusnya pada Aryo. "Mas Aryo, kapan pulang?" "Udah lama," tanyanya dengan senyum hangat. Aryo balas tersenyum dan menghampiri mereka. "Iya, lumayan. Kamu sedang apa di sini?" "Menanam bunga, Mas," jawab Dewi sambil memamerkan tangannya yang penuh tanah. "Mas Aryo mau bantu?" Aryo terkekeh pelan. "Aku lebih suka melihatmu menanam. Kamu tahu kan aku nggak terlalu ahli soal bunga." Dewi tertawa kecil. "Baiklah, tapi jangan hanya melihat saja. Sesekali bantu siram bunga, ya." Aryo mengangguk, menikmati suasana tenang di taman yang ia buat khusus untuk Dewi. Di sudut taman, Tias hanya tersenyum tipis. Dia memilih pergi dari taman karena tidak enak mengganggu kedua majikannya. Bukannya membantu, Aryo justru memeluk Dewi dari belakang dan mengecup tengkuknya dengan lembut. "Mas, aku masih kotor. Jangan cium-cium dulu," ucap Dewi sambil mencoba menoleh ke arah Aryo. "Biarkan saja, Dewi. Aku butuh pelukan." "Pikiran Mas sedang kacau sekarang," balas Aryo, suaranya terdengar berat. Dewi terdiam sejenak, kemudian bertanya pelan, "Mas Aryo, kenapa Mas melakukan ini?" "Aku sempat syok saat tahu Nenek Lasmi meninggal, tapi Mas malah melarangku hadir di pemakanannya. Awalnya, aku..." 48. Berpikir Mas Aryo malu kalau orang tahu Mas punya istri muda. Aryo tersentak mendengar pengakuan itu. Dewi melanjutkan dengan suara bergetar, "Tapi setelah Joni menghubungiku dan menjelaskan semuanya, aku akhirnya paham kenapa Mas Aryo melarangku pergi ke sana." Aryo terdiam sesaat,
lalu memutar tubuh Dewi hingga mereka saling berhadapan. Ia menatap mata istrinya dalam-dalam, sebelum akhirnya tersenyum tipis. Aku tidak pernah malu dengan keberadaanmu, Dewi. Justru aku bersyukur. Kehadiranmu di hidupku membuatku bahagia, ujar Aryo dengan suara yang lembut namun tegas. Tangannya perlahan turun, mengelus perut Dewi yang mulai membuncit. Apalagi dengan kehadiran calon anak kita. Kalian adalah anugerah untukku. Dewi hanya mampu memandang Aryo dengan mata berkaca-kaca. Sebelum ia sempat merespons, Aryo membungkuk, mencium bibirnya dengan lembut namun penuh rasa. Kecupan itu berlanjut, semakin dalam, seakan Aryo ingin menyalurkan seluruh kegundahan dan kerisauan yang membebani hatinya melalui sentuhan itu. Dewi membalas pelukan dan ciumannya, memberikan dukungan yang dibutuhkan suaminya. Dalam momen itu, mereka membiarkan semua perasaan yang terpendam tersampaikan, tanpa perlu banyak kata. Aryo melepaskan ciumannya perlahan, matanya memandang Dewi dengan penuh gairah yang tertahan. Oh, ya Tuhan, rasanya aku ingin memasukimu di sini sekarang, Dewi, bisiknya serak, nadanya terdengar serius namun penuh kelembutan. Dewi terkekeh kecil, wajahnya memerah mendengar ucapan itu. Mas, jangan gila. Bagaimana kalau ada yang melihat kita? Jawabnya sambil menyembunyikan kegugupannya di balik senyumnya. Aryo tidak menjawab, hanya tersenyum penuh arti sebelum membungkuk dan mengangkat Dewi ke dalam pelukannya. Dewi memekik kecil, tangannya refleks melingkar di leher Aryo. Mas, aku masih bau keringat, belum mandi, protesnya pelan, meski tak benar-benar menolak. Aryo menatapnya dengan tatapan menggoda. Tenang saja, aku akan bantu kamu mandi, jawabnya singkat lalu membawa Dewi masuk ke dalam rumah. Saat tiba di kamar, Aryo membawa Dewi ke kamar mandi. Ia menurunkan istrinya dengan hati-hati di bawah pancuran shower, lalu menyalakan air hangat. Uap perlahan memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang tenang dan intim. Tanpa berkata apa-apa, Aryo lalu mulai membuka seluruh pakaian yang mereka pakai. Ia lalu mengambil sabun, lalu mulai menggosok perlahan tubuh Dewi. Gerakannya lembut, penuh perhatian, seperti ingin memastikan istrinya merasa nyaman. Mas, aku bisa sendiri. Nggak perlu repot-repot, gumam Dewi, meski suaranya terdengar lemah, seakan ia tak benar-benar keberatan. Aryo tersenyum, tidak menghentikan tangannya yang kini mulai menggosok bahu Dewi. Diam saja Dewi, biarkan aku melakukannya, kamu hanya tinggal menikmatinya. Dewi terdiam. Ia menatap wajah Aryo yang serius, dan perlahan ia mulai menikmati sentuhan lembut itu. Ada sesuatu yang berbeda sejak kehamilannya, gairah empatnya lebih besar, setiap kali Aryo menyentuhnya. 49. Mas, panggil Dewi pelan, hampir tenggelam oleh gemericik air. Aryo menoleh, alisnya terangkat. Dewi tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Aku bahagia kita bersama. Terima kasih sudah jadi suami yang baik untukku. Aryo berhenti sejenak, lalu membelai pipi Dewi dengan lembut. Aku yang seharusnya berterima kasih, Dewi. Kamu dan calon anak kita adalah alasan aku terus kuat menghadapi semua masalah. Air hangat terus mengalir, membasahi tubuh mereka. Dalam keheningan yang penuh makna, mereka saling menatap, membiarkan cinta dan gairah mengalir di antara mereka.
Uap hangat membungkus tubuh Dewi saat Aryo menggendongnya ke kamar. Sentuhan kulit mereka yang polos menyatu, menciptakan sensasi yang tak asing namun selalu membangkitkan gairah. Di atas ranjang, Aryo mulai menjelajahi setiap inci kulit Dewi dengan lembut. Ciumannya yang dalam perlahan merambat ke leher, meninggalkan jejak hangat. "Kamu membuatku gila, Dewi," bisik Aryo, suaranya serak. Dewi hanya bisa mendesah pelan, matanya terpejam menikmati setiap sentuhan. Tangannya meraih rambut Aryo, menariknya lebih dekat.